Halo Sobat Cerdikia, gimana kabar kalian hari ini? Nah, semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat belajarnya. Nah, kalau misal kalian merasa video ini dapat membantu kalian untuk belajar, kalian jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di YouTube saya. Oke? Hari ini kita akan membahas tentang soal yang ada di buku paket Kurikulum Merdeka kelas 10 ya untuk matematika di latihan 6.1 pada bab fungsi kuadrat. Di sini saya mulai untuk yang nomor 1. Nomor 1 yang A, tentukan parabola yang terbuka ke atas dan ke bawah. Jadi untuk yang poin A, di sini kan ada dua macam jembatan ya. Untuk yang gambar pertama, itu kita melihatnya itu pada lengkungan ini. Nah, ketika dia melengkung ke atas, artinya parabola dari gambar pertama ini parabola yang terbuka ke atas ya. Jadi pada yang gambar biru, itu parabolanya terbuka ke atas. Nah, lalu untuk yang gambar bawahnya, itu untuk gambar warna orange, karena arahnya itu cekung ke bawah, sehingga kita bisa sebut bahwa parabolanya itu terbuka ke bawah. Nah, jadi pada kurva parabola itu ada kurva yang terbuka ke atas, ada juga kurva yang terbukanya ke bawah. Salah satu contoh terbuka ke atas ini seperti ini ya, untuk yang gambar warna biru. Kalau terbuka ke bawah itu seperti yang gambar warna oranye. Nah, ini untuk poin A. Apabila kalian ada yang kurang jelas, silakan kalian tanyakan di kolom komentar ya. Selanjutnya untuk yang B, bandingkan kedua parabola. Menurut kalian, parabola mana yang lebih lebar terbukanya? Nah, di sini kita mau lihat parabola mana sih yang lebih lebar terbukanya dan faktor apa yang menentukan. Nah, jadi faktor yang menentukan bagaimana dia apakah parabolanya terbuka ke atas atau ke bawah itu kita melihatnya dari nilai A. Di sini kan ada persamaan kuadrat ya. Y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Di sini merupakan persamaan umum dari fungsi kuadrat. Ya. Lalu gimana caranya kita melihat dari sini, ini nanti mana ya yang kurva persamaannya menghadap ke atas atau mana yang menghadap ke bawah, itu kita nggak perlu gambar kurvanya dari persamaan ini ya, kita cukup melihat dari nilai A-nya. Apabila nanti nilai A pada persamaannya bernilai positif, artinya kurva terbuka ke atas. Apabila nilai A pada kurvanya bernilai negatif, artinya kurva tersebut terbuka ke bawah. Nah, dari sinilah kita bisa mengetahui hanya dari persamaan. Jadi hanya dari persamaan kita bisa tahu, oh nanti ketika persamaan ini digambar menjadi kurva parabola, dia akan membuka ke atas atau ke bawah nih. Hanya dengan melihat nilai A-nya. Tuh. Oke, kalau kalian ada yang kurang jelas dari yang B, silakan kalian tanyakan di kolom komentar ya. Jadi nanti ini yang menentukan adalah nilai A. Oke, selanjutnya untuk yang nomor 2. Fungsi kuadrat yang terbuka ke atas adalah, jadi di sini jawabannya bisa lebih dari 1. Oke, kita lihat untuk yang persamaan A, itu fx sama dengan 3x kuadrat plus 4x plus 1. Yang sebelumnya kan kita belajar ya untuk nomor 1 tadi,
ketika ada fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, ini rumus umum persamaan kuadrat, kita tinggal lihat aja dari nilai a ya. A-nya itu dia istilahnya merupakan koefisien dari variabel x kuadrat. Nah, jadi kalau tadi A-nya positif, maka dia akan membuka ke atas. Kalau A-nya negatif, maka dia akan membuka ke bawah. Ya, jadi kita tahu dia terbuka ke atas atau ke bawah, itu kita lihat dari nilai A-nya. Nah, karena di sini kan yang diminta yang terbuka ke atas. Jadi kita cari yang nilai A-nya itu positif. Nah, jangan lupa nilai A adalah koefisien dari X kuadrat. Jadi ini X kuadrat, di sini ada koefisiennya adalah 3. Nah, karena 3 ini kan positif ya. Karena dia positif, ya, karena A positif, maka kurva membuka ke atas. Nah, ini untuk yang A. Lalu untuk yang B ini kita lihat juga untuk nilai A-nya. Nah, nilai A itu kan nilai dari koefisien X kuadrat. Untuk yang B ini kan nilai A-nya min 4 ya. Nilai A-nya min 4, sehingga kan A-nya negatif. Apabila A-nya negatif, maka kita bisa sebut bahwa kurvanya membuka ke bawah. Nah, jadi yang B ini salah ya, karena yang diminta yang terbuka ke atas. Di sini yang benar, nah itu kakak lingkarin. Lalu untuk yang belum tepat, itu kakak silang di sini. Oke, yang C, ini ada fx sama dengan minus 3x kuadrat plus 4x plus 1. Kita lihat di sini nilai A-nya atau nilai dari koefisien x kuadratnya kan min 3. Nah, karena A-nya min 3, nah berarti kan A-nya negatif ya. Kalau A-nya negatif, maka kurvanya membuka ke bawah ya, sehingga dia bukan jawaban yang diinginkan. Untuk yang D, ini ada fx sama dengan 4x kuadrat plus 4x plus 5. Kita lihat nilai A-nya. A-nya kan koefisien dari x kuadrat ya, itu bernilai 4. Nah, 4 itu kan bilangan positif ya, sehingga kalau bilangannya positif, maka kita bisa sebut kurvanya membuka ke atas. Nah, berarti sudah ketemu nih yang membuka ke atas, itu adalah kurva dari persamaan A dan D. Ya, untuk yang B dan C itu bukan. Oke? Apabila kalian ada pertanyaan dari yang nomor 2, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Selanjutnya untuk yang nomor 3, fungsi kuadrat yang terbuka ke bawah adalah hampir sama ya kayak yang nomor 2 tadi. Jadi kita bisa tahu fungsinya terbuka ke atas atau ke bawah, tinggal melihat dari nilai A-nya. Untuk yang poin A, ya, di sini kan ada X kuadrat. Kalau ada X kuadrat artinya di sini tuh angkanya 1 ya. Jadi 1 X kuadrat. Nah, sehingga A-nya 1. 1 itu kan dia positif ya. Karena positif maka kurvanya membuka ke atas. Nah, lalu untuk yang poin B. Nah, jadi yang A tadi dia salah ya, karena yang diminta yang terbuka ke bawah. Yang B itu fx sama dengan minus 2x kuadrat plus 3x plus 5. Di sini untuk tahu mana yang terbuka ke atas dan ke bawah, kita tinggal cek aja nilai A-nya. Oke, untuk yang B, nilai A-nya ini adalah min 2. Jadi A-nya min 2. Jadi kan A-nya bernilai negatif ya. Karena A-nya bernilai negatif, maka kurvanya membuka ke bawah. Nah, di sini karena yang diminta mana yang terbuka ke bawah, maka dia jawaban B adalah benar. Sekarang kita ke jawaban C. Persamaannya fx sama dengan minus 3x kuadrat plus 8x min 1. Nilai A-nya adalah min 3. Karena A-nya min 3, berarti A-nya negatif. Nah, karena A-nya negatif, maka kurvanya
terbuka, jadi membuka ini maksudnya terbuka ya. Nah, sama aja, oke, terbuka ke bawah. Nah, berarti untuk yang C itu dia benar seperti yang diinginkan soal ya. Selanjutnya yang D, itu fx sama dengan 4x kuadrat plus 11x min 7. Nah, di sini nilai A-nya adalah 4. Karena nilai A-nya 4, berarti kan A-nya positif. Oke. Karena A-nya positif, maka kurvanya membuka ke atas. Ingat, positif membuka ke atas, negatif membuka ke bawah. Nah, berarti yang D itu bukan yang diinginkan soal ya. Karena yang diinginkan soal yang terbuka ke bawah. Sehingga jawabannya adalah B dan C. Yang A dan D bukan. Untuk kalian yang masih bingung dengan jawaban nomor 3, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Selanjutnya, untuk yang nomor 4, perhatikan diagram gerak di bawah ini. Diagram gerak adalah diagram yang menunjukkan posisi terhadap waktu, di mana selang waktu antar dua posisi itu selalu sama. Gambar mana yang akan menghasilkan fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan a kurang dari 0, a sama dengan 0, dan a lebih dari 0. Ya. Jadi di sini a kurang dari 0 itu artinya a-nya negatif. A lebih dari 0 ini artinya A-nya positif ya. Ini untuk A negatif, ini untuk A positif. Di sini udah dikasih 3 gambar. Oke, kita analisis satu persatu mulai dari gambar yang pertama. Gambar pertama, ini jarak antara setiap titik ini kan sama. Apabila jarak antar setiap titik itu sama, maka ketika dia digrafikkan, misal grafik S terhadap T ya, di sini ada grafik jarak terhadap waktu. Ketika dia jaraknya sama, maka dia akan membentuk kurva seperti ini. Oke, jadi kurvanya itu dia lurus ya. Apabila kurvanya lurus, berarti kan tidak ada lengkungan terbuka ke atas maupun ke bawah. Oke, ketika dia tidak terbuka ke atas maupun ke bawah, maka nilai A-nya bernilai 0. Ya, jadi untuk yang A bernilai 0, ini diperoleh dari gambar pertama. Selanjutnya pada gambar kedua, kita lihat jarak setiap titik itu kan semakin lama jaraknya semakin besar. Ketika semakin lama jaraknya semakin besar, maka ketika dia digrafikkan, maka bentuknya kan seperti ini. Oke. Nah, di sini itu kan ada lengkungan ya. Lengkungannya dia terbuka ke atas. Ketika lengkungannya terbuka ke atas, maka sebelumnya kan kita sudah pelajari ya, untuk parabola terbuka ke atas artinya A-nya positif ya, atau A-nya lebih dari 0. Nah, ini yang kedua. Lalu sekarang yang ketiga, kita lihat dulu gambarnya. Untuk jarak antar setiap titik itu awalnya itu renggang, lama-kelamaan menjadi rapat. Nah, dari renggang ke rapat, maka ketika digrafikkan, maka dia akan membentuk grafik seperti ini. Nah, kalau grafiknya seperti ini, berarti kan dia terbukanya ke bawah ya. Apabila suatu parabola terbuka ke bawah, maka nilai A-nya itu adalah negatif atau A kurang dari 0. Oke, apabila Sobat Cerdikia masih ada yang bingung pada nomor 1, 2, 3, dan 4, silahkan kalian tanyakan pada kolom komentar. Nah, saya akhiri dulu untuk PR hari ini. Kita bahas PR lain di video selanjutnya. Goodbye.